Meanwhile, 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 Seputar ulumul hadis. Kita masuk pada pembahasan ulumul hadis. Yang pertama, definisi ulumul hadis. Ulumul hadis merupakan disiplin ilmu agama yang sangat penting. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Ulum artinya adalah ilmu-ilmu pengetahuan dan keyakinan, sedangkan al-hadis artinya adalah kabar atau berita. Jadi ilmu hadis adalah ilmu-ilmu pengetahuan membahas mengenai hadis Nabi. Pembagian ulumul hadis. Pertama ada ilmu riwayah, yaitu periwayatan atau cerita ilmu hadis. Ini secara bahasa berarti ilmu yang berupa periwayatan. Definisi ini yang paling terkenal mengenai ilmu riwayah hadis dapat kita lihat dalam kitab As-Suyuti. Yang kedua ada objek kajian ilmu hadis riwayah. Cara periwayatannya itu penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat kepada periwayat yang lain. Yang kedua, cara pemeliharaan, yaitu penulisan, penghafalan, dan pembukuan hadis. Ilmu riwayah ini juga memiliki tujuan loh, yaitu bertujuan memelihara hadis Nabi SAW dari kesalahan dalam proses penulisan, periwayatan, dan pembukuannya. Selanjutnya kita masuk pada sejarah ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah sebenarnya sudah ada semenjak Nabi SAW hidup. Dapat dilihat ketika dimulainya periwayatan hadis itu sendiri oleh Nabi SAW. Para sahabat pada waktu itu sangat menaruh perhatian yang besar terhadap hadis Nabi, sehingga mereka berupaya untuk mendatangi majelis, menyimak dan mendengarkan secara seksama pesan ataupun nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi.
Selanjutnya ada ilmu hadis dirayah. Menurut Asyuti, istilah ilmu hadis muncul setelah masa Al-Khatib Al-Baghdadi. Ketika pada masa Al-Akhfani, ilmu ini dikenal juga dengan ilmu mustalah hadis, ulum al-hadis, usul al-hadis, dan qawaid al-tahdis. Selanjutnya ada objek kajian ilmu hadis dirayah. Yang pertama ada sanad. Silsilah perawi yang dinukilkan matan hadis dari sumber yang pertama yaitu Rasulullah. Yang kedua ada matan, redaksi dari hadis dengan segala permasalahan yang terkandung di dalamnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Selanjutnya yaitu kritik sanad. Ada beberapa yang harus ditelaah. Yang pertama ada ittisal as-sanad, bersambungnya sanad. Yang kedua ada siqat as-sanad, yaitu sifat adil, kuat hafalan, dan terpercaya seorang perawi. Yang ketiga ada syadz atau kejanggalan, dan yang keempat ada ilat atau kecacatan. Yang pertama tadi kan ada ittisal as-sanad, itu bersambungnya sanad. Harus ditelaah mengenai sanad tersebut, apakah bersambung, terputus, tersembunyi, samar, atau bahkan bisa jadi identitasnya tidak diketahui. Yang kedua siqat as-sanad, artinya sifat adil, dobit, dan siqah, dan sifat-sifat ini harus dimiliki oleh seorang perawi. Yang ketiga ada syadz, bahwasanya ada kejanggalan terhadap sanad, dan yang keempat ada ilat, yaitu sesuatu yang kelihatannya sempurna dan baik tetapi terdapat cacat di dalamnya. Selanjutnya ada tujuan ilmu hadis dirayah. Tujuannya adalah agar dapat diketahuinya atau ditetapkannya suatu hadis itu diterima atau tidak. Terus sangat diperlukan mengetahui ilmu ini karena dalam perkembangannya hadis Nabi SAW itu telah banyak dipalsukan. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan ilmu hadis ataupun ulumul hadis. Ulumul hadis pada dasarnya berkembang sejalan dengan periwayatan hadis dalam Islam. Dalam prakteknya, ulumul hadis sudah ada sejak periode Rasulullah SAW, setidaknya dalam dasar-dasar penerapannya semakin berkembang ketika wafat Nabi SAW. Ada beberapa ketentuan terhadap periwayatan hadis Nabi, yaitu yang pertama ketelitian dalam periwayatan dalam menyampaikan ataupun menerima hadis. Yang kedua melakukan penyelidikan riwayat atau pembatasan hanya untuk yang diperlukan saja. Yang ketiga kritik matan hadis dilakukan oleh para sahabat. Cabang-cabang ulumul hadis. Yang pertama ada ilmu rijal hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dan kapasitasnya sebagai perawi hadis. Yang kedua ada ilmu jar wa ta'dil, yaitu jar berarti kecacatan, sedangkan ta'dil berarti kebaikan. Jadi jar wa ta'dil adalah ilmu pengetahuan yang membahas sifat seorang rawi yang dapat mencacatkan keadilan dan hafalannya. Yang ketiga ada ilmu tari arwah, adalah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan usahanya periwayatan mereka terhadap hadis. Yang keempat ilmu ilat al-hadis, yaitu ilmu yang berdiri sendiri dari ilmu yang sahih dan dhaif. Selanjutnya ilmu nasih wa mansuh, adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling berlawanan maknanya, yang tidak mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum dan terdapat pada sebagiannya karena ia sebagai nasih terhadap hukum yang terdapat pada mansuh. Yang keenam ada ilmu asbab urud al-hadis, yaitu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang sebab-sebab Nabi SAW menuturkan sabdanya dan waktu beliau menuturkan itu. Yang ketujuh ada ilmu gharib al-hadis, adalah ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafaz-lafaz hadis yang jauh dan sulit difahami karena lafaz tersebut jarang digunakan. Yang kedelapan mukhtalif hadis, yaitu ilmu membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan atau berlawanan. Selanjutnya ada ulumul hadis, aspek aksiologi. Manfaat mempelajari ulumul hadis, yang pertama mampu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dari masa ke masa. Yang kedua mengetahui dan memahami tokoh-tokoh beserta usahanya yang telah mereka lakukan dalam pengumpulan, memelihara dan meriwayatkan sebuah hadis.
Yang ketiga, memahami kaidah-kaidah yang dipergunakan ulama dalam mengklasifikasikan sebuah hadis. Yang keempat, mengetahui usaha-usaha dan jeripayah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis. Yang kelima, untuk mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria hadis. Selanjutnya ada kajian dalam ilmu riwayah. Yang pertama, narasi bermuara pada dua hal, yaitu mengutip dan mempercayai sumber. Yang kedua, menceritakan suatu hadis mengharuskan perawi terlebih dahulu menerimanya. Yang ketiga, macam-macam narasinya, ada hukum periwayatan. Selanjutnya, syarat meriwayatkan hadis, yaitu balik, berakal, tidak fasik, terhindar dari tingkah laku yang dapat mengurangi atau menghilangkan kehormatan dirinya, mampu menyampaikan hadis yang telah dilafalkan, dan mengetahui dengan baik hal yang dapat merusak hadis. Selanjutnya ada syarat periwayatan lainnya, yaitu apabila menerima dengan mendengar, maka diteliti dengan cara mendengarnya. Yang kedua, jika diterima dengan cara pembacaan, maka diteliti bagaimana cara bacaannya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, bahwasanya ulumul hadis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Ilmu hadis itu terbagi dua, yaitu riwayah dan selanjutnya, objek kegunaan ilmu riwayah ini adalah membicarakan cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, memindahkan, dan mentadwinkan. Sedangkan ilmu diraya adalah ilmu yang membahas pada sanad dan matan. Objek kajiannya adalah sanad, matan, dan rawinya. Terus, syarat-syarat periwayatannya itu ada balik, berakal, tidak fasik, dan lain-lain. Cabang-cabang ulumul hadis itu diantaranya ada ilmu rijalul hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ilal al hadis, dan ilmu-ilmu yang telah dijelaskan di awal tadi. Yang terakhir, sejarah ulumul hadis. Ulumul hadis sudah dimulai sejak zaman Nabi, yang dimulai dengan periwayatan secara lisan atau hafalan dan berlanjut sampai ke tabi'in. Meanwhile,